Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadana syahran mubarakan lil mu'minin wa kataba alaihim siyamahu wasilatan linaili daratil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wal alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ladzalika minasyahidin wasyakirin. Masyarul muslimin sinding umat seleng lebihkan kawan hadir. Alhamdulillah silinda papuji nakulai Allah subhanahu wa ta'ala kuang pancajengi ulan ramalang ulang mabaraka lari sesena wa matepe anrengin am pancajengi puasa sebagai kewajiban sebagai laleng untuk lolongan tingkatan derajat kewilamatan rewir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu itu derajat al-muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat inrai topa pasalama masal masih pangukeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi engkai mencaji pamasel risinalangi Nabi engkai mencaji akacerta selaku uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, konsisten dan kontinu menjalankan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Masyarul muslimin wa zumrat salahullah wasallam ala bika man hadir. Dan ini sudah masuki malam yang ke-28 dari bulan Ramadan ini. Makada duang penimali erga duang semali nasalai ke bulan Ramalan. Tentunya kita sebagai orang beriman bertakwa ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan ada perasaan sedih ya dan perasaan gembira. Kita bersedih kalau ditinggalkan bulan Ramadan karena menjadi tanda tanya besar apakah masih berjumpa di tahun-tahun berikutnya. Ya jalenge umur dan sing. Kasihanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bergembira
karena kita telah berhasil berjuang melawan hawa nafsu kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti kita menjadi pemenang dan mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan ini luar biasa amalia Ramadan kita kerjakan. Aktivitas kita di bulan Ramadan ini sangat padat. Memang karena bulan Ramadan ini bukan bulan tidur, tapi bulan untuk beraktivitas, khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah bulan Ramadan, apakah itu ibadah mahda, ibadah ritual, atau ibadah ghairu mahda, ibadah sosial. Ini semua kita lakukan. Tinggal persoalannya kemudian bagaimana kita menjaga ini, ya, nilai atau pahala yang kita dapatkan ini, ya, selama Ramadan. Sebab luar biasa gana ya, apalang engkai nawereki Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Tinggal pekogi carana dijagai, terlestarikan, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi tak kalah pentingnya pasca Ramadan. Saliun bulan Ramadan kita jaga nilai-nilai ini supaya menjadi kenikmatan kita, baik di dunia, di alamul barzah, apalagi nanti di alam akhirat. Untuk jaga ini, apalang engkeri kole yang lalu ramalang. Yang pertama, bagaimana supaya semua amal-amal perbuatan engkeri pugau dibarengi dengan keikhlasan, dirandasi dengan keikhlasan. Betuana pasti mata-mata ki karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang dasarnya kita diperintah beribadah harus dengan ikhlas. Ya. Salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dasarnya harus ikhlas. Kalim Allah Subhanahu wa taala lana karama lebih wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dek kiri parenta makasih biang, ya, beribadah sengadinnya dengan dasar keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Watulna turung ayai. Ya. Ada yang bertanya, Muhammad agama tur ya sing ikhlas. Ya. Maka Nabi tak dek to pawis sengi aga hakikin dari ikhlas taruhin dari ko engka malaikat Jibril utanai aga setengah sing ikhlas. Engkai boleh malaikat Jibril makutanai Nabi tak akhirnya Jibril iya tu dek to pahalat dek upaturum itu ayat. Ya, nerewa karena Allah Subhanahu wa taala makutanangi. Ternyata Allah memberikan penjelasan ikhlas itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala nataro ritau ila engkai napurio. Ikhlas itu adalah rahasia Allah yang disimpan pada orang yang dikehendaki. Jadi sebenarnya yang paling tahu ikhlasnya seorang dengan tidaknya cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa gampang menilai akadai dena ikhlasnya, belum tentu, ya. Karena Allah yang paling tahu ikhlas seseorang, ya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya suratul Ikhlas, ya.
Surah itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata di dalam surah itu tidak ada kata ikhlas irampe, tapi dinamakan dengan surah ikhlas karena memang isinya, intinya ayat itu berbicara semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bagaimana dasari perbuatan kita dengan ikhlas. Masyaallah. Yang kedua, bagaimana untuk menjaga nilai ibadah kita ini ya, tetap terjaga sampai di akhirat. Kita harus menjauhi yang namanya sikap ujub, sifat tarompo ya. Menganggap alaina lebih makasih dari taula ini, alaina lebih hore dari taula ini, alaina lebih hebat dari taula ini, sehingga cenderung meremehkan, menang enteng, capek-capek tahu ya. Sebenarnya alaina korelat deh. Ini berbahaya, bisa merusak amal ibadah kita. Makanya di dalam hadis diingatkan oleh Rasulullah, iyyakum wal kibra fa inna iblis hamal kibr ala an la yasjuda li adam. Akali tutuki poris sifat-sifat romposan, sombong, takbur, karena inilah yang menjadikan iblis ini ya, sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Padahal dalam riwayat ini iblis ya, awalnya termasuk makhluk yang taat beribadah ya. Namanya sebelum menjadi iblis Azazil, karena iblis artinya putus asa ya. Kenapa iblis ini tunda pun Allah Subhanahu wa taala huraina pancaji pangulutta Nabi alaihissalam, semua malaikat diperintahkan sujud termasuk iblis ini ya. Sujud mana malaikat memberikan penghormatan, sehingga iblis tidak mau, dek nelo ya. Dia angku, dia sombong ya. Kita naik karena iblis mengatosi kau di dalam sujud mana malaikat atas perintah saya ya. Karena iblis ana khairun minhu, ia masuk lebih daripada Nabi Adam ya. Halaktani minnar wa halaktahu min tin, ia upancaji gak boleh api ya. Nabi Adam pancaji polik tanah ya. Dek nasu siti najib ya sujud Nabi Adam. Bayangkan ini, iblis ini membangkang dengan perintah Allah, takabur, rasa hebat daripada Nabi Adam. Padahal kalau kita mau dibanding antara tanah dengan api, uding janji tanah masroma lebih daripada api. Kalau kita membanding, apa kelebihannya tanah? Ini tanah ini ya, memiliki sifat yang mantap ya, yang kokoh dibanding api. Ya, api narkoba kena angin, sekalipun anginnya kecil langsung bergoyang ya. Tidak memiliki pendirian, di mana angin bertiup di sana arahnya dia. Tapi tanah ya, kalau cuma kena angin ya, itu mantap, kokoh, tidak akan bergoyang. Itu yang dibeli oleh tanah. Yang kedua, tanah nareko ikai, kita menggali tanah, kita bisa mendapatkan sumber mata air, bahkan barang tambang ya, barang yang bernilai. Sementara kalau kita menggali api, nareko api ikai agak di logam, palingan bara api. Jadi sebenarnya iblis itu tidak beralasan kalau dia lebih hebat ya daripada Nabi Adam alaihissalam, sehingga dengan sifat yang sombong itu terhapus semua nilai ibadah sebelumnya.
dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni neraka yang kekal. Masyaallah muslim rahimahullah. Yang kedua, ini yang perlu kita hindari supaya amal kita tetap terjaga. Bagaimana kita hindari yang namanya sifat siriati, hasad, dengki. Ini juga diingatkan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Akal itu ya senge sifat siriati, ya. Mage sifat siriati ya. Karena ya sifat siriati nanri de cenge, ya. Na capuri de cenge pada toha api na capuri ro ajutulue. Jadi hasad ini bisa membakar, menghanguskan kebaikan-kebaikan sehingga kita perlu untuk menjaganya dan sampai kita terjerumus dalamnya. Ini juga diingat oleh Rasulullah, iyyakum wal hasada, ya, kali tutup di sifat yang namanya hasad ini, fa inna bani adama nasamajakuna dua anak Adam, Habil dan Kabil, ya. Katalah sahibahmu ahaduhuma hasadan naul salah sedina surun nasabak siriati, ya. Kabil membunuh Habil. Kenapa dia bunuh? Karena Habil ini diterima pengorbanannya oleh Allah SWT, sementara Kabil tidak. Habil ini lebih cantik istrinya daripada Kabil, sehingga sifat iri hati itu mendorong membunuh saudaranya. Makanya kita harus hati-hati, ya, sifat siriati kapan, sehingga tidak merasa tenang kalau orang mendapatkan nikmat, ya. Sehingga sifat iri hati ini ternyata ada stadiumnya. Kalau iri hati itu baru stadium pertama, narekonai untuk pamase dapatkan karunia orang parang, ya. Tapali namanya perendah, ya. Dek nawewo yang ada tahu, ya. Sakit hati, ya. Apalagi nareko mak bali bolai, ya. Itu baru stadium pertama. Kalau naik stadium kedua, iri hati ini bukan cuma tidak senang pada orang lain, tapi bagaimana berusaha supaya nikmat orang lain itu hilang darinya, ya. Itu bagaimana orang itu mendapatkan kecelakaan. Nah, ini sudah naik stadium kedua. Naik stadium ketiga iri hati ini, ya, karena bencinya dan orang mendapatkan nikmat karunia sampai mau bekerja sama dengan setan, ya. Kalau perlu nadoti ya rotawi, tasehir ya rotawi, ya. Lo sapa-sapa pak disengeng, bagaimana orang itu bisa sakit, ya, tidak merasa senang. Kalau perlu ya berhubungan dengan setan. Stadium ketiga. Stadium keempat, nah ini yang paling berbahaya. Dia berusaha bagaimana orang itu hilang dari peredaran, bagaimana orang itu mati, bagaimana orang meninggal dunia, ya. Sehingga eloi mapacida karena ala DC dek digaga. Padahal sebagai orang beriman tidak bisa memiliki sifat seperti itu. Makanya ini misalkan karena sering terjadi di satu keluarga, satu kompleks, dari keungkap bali bola tak mendapatkan nikmatan, kita doakan terus mudah-mudahan tambah meningkat, ya, supaya dari kule bangiromatu dan lekna lecek ko ini, ya. Kalau dia mendapat nikmat karunia yang melimpah, mudah-mudahan juga kita mendapatkan percihannya, ya. Jangan seperti kata orang,
palibulana meli asi alina meke kada tiga serumalan palibulana melioto alina merung ele macerita ya, memfitnah, menuduh ya, ini hal-hal yang dilarang oleh agama ya. Bagaimana supaya kita ini tetap menghargai orang lain, tetap mendoakan sesama supaya kita ini mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimullah. Oleh karena ini perlu menjadi perhatian kita untuk bagaimana melestarikan amal kita khususnya masa Ramadan ini, pasca Ramadan ya. Ibadah Ramadan ini sudah hampir selesai ya. Pada launa itiru-tiru niru buana ramalata nilai takwata ya. Tinggal memang perlu kita bersabar, tingkat kesabaran, perang mudah-mudahan kita bisa sampai di akhir dan mendapatkan derajat al-muttaqin itu. Mudah-mudahan insyaallah kalau saudara sebuah kesempatan kita lanjutkan penjelasannya terkait bagaimana melestarikan amal ibadah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Amma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Billahi taufiq wa irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.